Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awis Fatwazen. Pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Ibu Arini STMT, saya ingin menjelaskan mengenai uji performansi media transmisi kabel dan nirkabel berdasarkan throughput, delay, packet loss, dan jitter. Atau bisa dibilang ini adalah pengujian quality of service. Pada media kabel di sini saya menggunakan kabel UTP Cat 5E gitu ya, 5E, dan nirkabel itu menggunakan router tenda F3 ya, router tenda F3. Selanjutnya ada media transmisi ya. Ke pembahasan pertama, apa sih media transmisi itu? Untuk secara singkatnya, media transmisi itu merupakan penghubung antara server dengan klien. Jadi merupakan media penghubung antara server dengan klien, yang mana media penghubung tersebut yang akan digunakan untuk mengalirkan data yang kita request ataupun yang kita terima ya. Request dari server dan diterima oleh klien gitu. Ini adalah perumpamaan, gambar di bawah ini merupakan perumpamaan dari sebuah media transmisi. Di bawah kebetulan ilustrasinya merupakan media transmisi nirkabel ya, tidak menggunakan kabel. Ini merupakan access point atau router ya. Kemudian di server. Nah, ini komputer klien. Nah, ini media transmisi menghubungkan antara server dengan klien gitu. Jadi si klien merequest ke server, si server akan menerima request tersebut, kemudian mengirimkan balik ke klien, mengirimkan hasil request tersebut ke klien. Kemudian ada jenis media transmisi. Jenis media transmisi itu ada dua. Ada jenis media transmisi yang kabel dan ada jenis media transmisi yang nirkabel. Yang kabel artinya kita menggunakan kabel. Bentuk-bentuk kabel ada banyak. Ada yang berbahan dasar tembaga seperti UTP, STP, terus ada coaxial juga. Ada yang berbentuk kaca gitu ya, yaitu fiber optik, yang mana yang dikirimkan itu datanya berupa cahaya. Kalau yang tembaga kan berupa gelombang elektromagnetik gitu ya. Kemudian ada nirkabel. Kalau nirkabel kita bisa berbentuk seperti radio frekuensi, infrared, bluetooth gitu ya. Kalau radio frekuensi seperti tadi wireless itu yang router access point tuh menggunakan radio frekuensi dalam pengiriman datanya. Kemudian ini adalah quality of service, yang mana merupakan pokok bahasan utama kita. Dalam quality of service itu apa? Quality of service itu merupakan sebuah metode dalam melakukan pengukuran kualitas layanan jaringan agar dapat mencapai kualitas yang baik. Jadi sebuah jaringan dapat dikatakan baik apabila memenuhi quality of service gitu. Nanti akan ada standarisasinya sendiri. Di sini kita dalam melakukan pengujian akan menggunakan 4 parameter, yaitu menggunakan throughput, delay, kemudian packet loss, dan ada jitter gitu ya. Nah, nanti keempat parameter tersebut memiliki standar tersendiri. Kebetulan di sini saya menggunakan standar dari Tipon gitu ya. Throughput itu merupakan kecepatan yang sebenarnya dari sebuah jaringan. Throughput itu berbeda dari bandwidth. Jika bandwidth adalah kecepatan yang ditetapkan dalam sebuah jaringan, maka throughput merupakan kecepatan sebenarnya yang telah dihitung berdasarkan traffic jaringan yang terjadi saat itu juga. Jika bandwidth ini adalah kecepatan yang ditetapkan dalam sebuah jaringan. Misal saya menetapkan jaringan itu 20 Mbps gitu. Tapi terkadang klien tidak bisa menggunakan jaringan tersebut maksimal hingga 20 Mbps. Kenapa? Karena ada traffic yang terjadi. Traffic yang terjadi bentuknya apa? Bentuknya bisa seperti ada terjadinya penumpukan lalu lintas jaringan gitu ya. Karena banyak yang menggunakan secara bersama-sama, maka tidak bisa mencapai kecepatan 20 Mbps. Nah, itulah yang disebut dengan throughput gitu ya. Itulah yang disebut throughput. Jadi kecepatan yang terjadi setelah dihitung, yang telah dikalkulasi berdasarkan traffic yang ada.
Jadi kecepatan tidak full 20 Mbps gitu. Itu hanya perumpamaan. Nah, rumus throughput itu sendiri itu adalah paket diterima dibagi rentang waktu ya, atau time span. Ini yang ada di Wireshark. Kemudian yang kedua ada delay. Nah, delay itu merupakan total tunda suatu paket ke paket lain. Delay terjadi akibat gangguan yang terjadi saat transmisi dilakukan. Itu. Paket loss. Paket loss merupakan kondisi di mana paket data hilang pada saat dilakukan transmisi. Paket loss dapat terjadi akibat berbagai hal. Salah satunya yaitu adanya collision dan congestion pada suatu jaringan. Collision yaitu tabrakan, jadi datanya itu saling bertabrakan, ya. Kemudian congestion itu adalah macet, kemacetan yang terjadi dalam transmisi data, gitu ya. Paket loss sendiri rumusnya yaitu paket diterima dikurang paket dikirim, kemudian dibagi paket diterima dikali 100% gitu ya. Itu adalah paket loss. Kemudian jitter. Jitter merupakan variasi waktu kedatangan paket. Jitter biasanya terjadi pada saat data dikirim menggunakan kecepatan tinggi. Jitter dapat mengakibatkan hilangnya data. Jadi data yang dikirim itu biasanya tidak sampai dengan waktu yang sama gitu. Bisa jadi paket nomor 3 datang lebih dulu dan paket nomor 1 datang belakangan gitu ya. Ini adalah variasi waktu gitu, variasi waktu kedatangan. Kemudian untuk rumus jitter sendiri yaitu variasi delay dibagi paket dikirim, jumlah paket yang dikirim gitu ya. Itu rumus dari jitter. Kemudian ada QoS standar Typhon. Ini adalah standarisasi dari Typhon. Pertama di sini adalah throughput. Untuk standar Typhon sendiri throughputnya itu kategori sangat bagus jika throughputnya 2,1 Mbps atau ke atas gitu ya. Itu sangat bagus, mendapatkan indeks 4. Kemudian kategori bagus masuk di 1200 kbps ya, kbps sampai 2,1 Mbps. Untuk kualitas sedang 700 sampai 1200 kbps, buruk 338 sampai 700 kbps. Kemudian sangat buruk 0 sampai 338 kbps. Kemudian untuk delay kategori sangat bagus yaitu dengan indeks 4 itu jika delaynya itu di bawah 150 milisecond ya. Kemudian bagus jika delaynya 150 sampai 250 milisecond. Kemudian kategori sedang yaitu jika delaynya 250 sampai 350 milisecond. Dan buruk yaitu jika delaynya itu lebih besar daripada 450 milisecond. Cuman beruntungnya provider sekarang tidak ada yang delaynya sampai 150 milisecond ya sepertinya. Tapi masih ada aja yang sampai di atas itu. Kemudian di sini ada packet loss. Packet loss ini dikatakan sangat bagus jika tidak ada ya. Maksudnya 0 milisecond packet lossnya. Sorry. Ini bukan packet loss. Ini adalah jitter. Ini salah. Mohon maaf ini salah, ini jitter. Jadi kategorinya itu sangat bagus jika jitternya itu adalah 0 milisecond dengan indeks 4, kemudian bagus 0 sampai 75 milisecond. Kemudian sedang yaitu jika jitternya 75 sampai 125 milisecond. Kemudian kategori buruk jika jitternya 125 sampai 225 milisecond. Kemudian ada packet loss. Packet loss sendiri sangat bagus jika packet lossnya itu 0 sampai 12% saja. Kemudian bagus jika 3 sampai 14%, sedang 12 sampai 24%, dan buruk jika lebih besar atau di atas dari 25%. Kemudian ada pengujian jaringan. Ini pengujian yang saya lakukan, yaitu saya melakukan pengujian dengan melakukan capture paket TCP menggunakan software Wireshark. Nah, pada saat melakukan capture, saya menggunakan sampel yaitu membuka video di YouTube dengan resolusi 720 pixel.
Yang pertama, pada saat dilakukan pengujian yaitu karena kita menggunakan router, kebetulan routernya itu 3 in 1, bisa untuk eh, router, repeater, kemudian access point. Nah, router ini kita akan konfigurasikan sebagai repeater ya, karena akan kita gunakan untuk menghubungkan antara router ISP utama, router utama ke laptop ya. Kemudian untuk repeater ini kita ada jarak 10 meter dari router utama dan terhalang 4 tembok ya. Pada saat dilakukan konfigurasi, saya menggunakan WiFi yang memiliki nama SSID, milik SSID-nya Zen Network, dan tercatat bahwa kekuatan sinyal yang didapat yaitu sebesar 64%. Lumayan. Kemudian untuk kabel UTP-nya tidak ada konfigurasi apapun, tinggal mencolok saja pada port router dan laptop karena ini bukan router seperti Mikrotik atau Cisco yang harus dikonfigurasi. Kebetulan router Mikrotik saya sedang bermasalah jadi tidak dapat digunakan. Kemudian ini adalah hasil capture dari Wireshark, yaitu ini untuk hasil capture kabel ya, dan yang sebelah kanan adalah yang near kabel gitu. Selanjutnya data ini akan saya olah dengan rumus-rumus yang telah saya paparkan di depan tadi, sehingga menghasilkan analisis seperti ini, menghasilkan nilai seperti ini gitu ya. Jadi kabel UTP Cat 5e gitu ya, itu memiliki throughput sebesar 2992 kbps atau sekitar 2 mbps ya. Nah, ini masuk kategori sangat bagus. Nah, untuk delay-nya mendapatkan 2,28 mbps. Mbps apa? 2,28 milisecond. Kemudian packet loss-nya itu di angka 0,36% dan jitternya yaitu 3,42 milisecond. Ini masuk kategori sangat bagus menurut standar Tipon tadi ya. Kemudian untuk kabel untuk near kabel menggunakan router tenda F3 itu throughputnya mendapatkan 3736 kbps. Delay-nya mendapatkan nilai 2,16 milisecond. Packet loss-nya mendapatkan nilai 0,02% dan jitternya mendapatkan nilai 4,15 milisecond. Ini juga masuk ke kategori sangat bagus menurut standar Tipon. Tapi kita akan komparasikan kembali, kita bandingkan kembali gitu ya, antara media transmisi kabel dengan near kabel, yaitu menggunakan kabel UTP Cat 5e dengan router tenda F3. Di sini untuk throughput sendiri antara kabel dengan near kabel yaitu lebih bagus menggunakan near kabel, yaitu mendapatkan nilai sebesar 3736 kbps. Kemudian delay-nya untuk kabel UTP 2,28 dan router tenda itu mendapatkan delay 2,16 yang artinya lebih bagus router tenda karena memiliki delay yang lebih kecil ya. Kemudian untuk packet loss-nya untuk kabel mendapatkan 0,36% dan router tenda hanya 0,02%. Artinya lebih bagus yang jaringan near kabel menggunakan router tenda. Dan jitternya untuk kabel UTP itu adalah 3,42 dan router tenda adalah 4,15. Untuk jitter itu kabel UTP lebih bagus, mendapatkan nilai 3,42 milisecond, sementara router tenda mendapatkan 4,15 milisecond. Namun jika dibandingkan antara keduanya berarti lebih bagus menggunakan jaringan near kabel karena hanya jitter saja yang besar. Untuk yang lainnya router tenda ini atau jaringan near kabel ini sangat bagus dibandingkan kabel UTP Cat 5e. Untuk kedepannya mungkin bisa dilakukan uji coba menggunakan router yang berbeda, bisa menggunakan Mikrotik dan menggunakan kabel yang berbeda juga, atau membandingkan antara transmisi kabel dengan kabel seperti kabel UTP dengan STP dengan
fiber optic, coaxial gitu, dan yang lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.